Halo semua, ya balik lagi bersama kami di Modem Semerah. Kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi mengenai fitur kontrol orang tua di modem Orbit Pro H1. Nah, dengan fitur ini akan memungkinkan kita untuk mengontrol siapa saja ya, di jam berapa bisa terhubung ke modem kita dan di jam berapa langsung disconnect seperti itu. Jadi kita tidak capek-capek mematikan perangkat, maka dia secara otomatis akan mati sendiri ya, disconnect terhadap orang-orang yang sudah kita atur ini. Dengan adanya fitur ini tentu saja akan membantu kita ya untuk membatasi waktu akses internet terhadap anak-anak di rumah ya. Selain itu juga tersedia fitur web control. Jadi kita bisa melakukan pemblokiran terhadap website yang kita rasa ini kurang cocok diakses untuk anak kita atau keluarga kita ya, seperti itu. Jadi kita bisa langsung melakukan pemblokiran terhadap sebuah website yang memang menurut kita ini kurang cocok diakses seperti itu, maka kita langsung bisa hantam dengan modem ini tanpa menggunakan bantuan seperti micro atau perangkat-perangkat lain. Cukup dengan modem ini saja, maka kita langsung bisa melakukan pemblokiran terhadap website. Kemudian untuk jamnya kita bisa atur dari jam berapa sampai jam berapa ya orang-orang di rumah kita ini bisa terhubung ke sini, dan di jam berapa langsung disconnect. Dan ini sangat terbantu sekali ketika kalian tidak mau orang-orang di rumah kalian itu kecanduan terhadap internet. Jadi kita bisa batasin di jam berapa dia bisa bermain, nanti di jam berapa langsung disconnect. Dia bisa melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Oke ya, langsung saja kita coba konfigurasi. Nah, untuk mengaktifkan fitur kontrol orang tua di modem Orbit Pro H1 ini, pertama sekali di sini kita harus mengakses ke sistem ya. Nah, untuk mengakses ke sistem, kita periksa terlebih dahulu apakah si modem Orbit Pro H1 ini sudah tersambung atau belum ya ke laptop atau ke HP kita. Nah, di sini untuk tampilan yang lebih besar, saya menggunakan laptop. Ya, di sini kita coba periksa. Nah, H1 modem Semerah ini merupakan modem Orbit Pro H1 milik saya yang sudah saya ubah namanya seperti itu. Nah, di sini kita periksa terlebih dahulu apakah IP address-nya ya sudah didapatkan oleh laptop kita atau belum. Nah, di sini kita tinggal buka saja ya, seperti ini. Kemudian kita cek di status. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian detail. Nah, kemudian kita mengakses ke sini nih, ke IP gateway ya. Nah, nanti kalian juga silahkan cek ya IP gateway-nya di modem Orbit atau Telkomsel kalian itu berapa. Jadi kalian masuk ke sini. Kalau salah IP-nya nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita tinggal login saja ke IP gateway ini. Ya, untuk proses loginnya bebas ya. Kita bisa pakai browser dari Chrome atau Firefox. Nah, di sini saya bakalan menggunakan browser dari Chrome ya. Nah, di sini kita tinggal ketik saja alamat IP gateway yang ini nih, yang sudah kita dapatkan. Ya. Nah, ini 192.168.8.1. Kalau misalnya IP gateway di modem Orbit kalian sudah diganti, maka silakan kalian login juga ke IP gateway ya, berdasarkan IP gateway yang kalian dapatkan di modem Orbit Telkomsel kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah mengetik, kemudian kita bisa tekan enter. Nah, di sini kita bakalan ditampilkan halaman login ya. Di sini kalian tinggal masukkan password. Nah, password ini kalian bisa dapatkan di aplikasi Orbit. Kalian bisa cek di bagian menu bantuan, pengaturan lanjutan, password sistem. Nah, kalian bisa copy dulu password sistemnya, kemudian kalian bisa paste di sini ya. Nah, di sini saya sudah copy, kita bisa paste sekarang. Kemudian kita bisa tekan masuk. Nah, kalian bisa login di bagian sini ya. Usahakan jangan salah ya. Ini kita sudah memasukkan kata sandi yang salah. Usahakan jangan salah. Nanti kalau salah 2-3 kali, maka kita bakalan diblokir ya. Maka kita harus menunggu lagi. Oke, sekarang saya paste password yang benar dan masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita sudah berhasil dialihkan ke admin atau dashboard dari modem Orbit Pro H1 milik saya. Nah, untuk mengaktifkan fitur kontrol orang tua, kalian bisa masuk ke menu ini. Alat ya, di menu alat. Di bagian atas itu ada menu alat. Nah, jadi kalian masuk ke sini nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa masuk ke menu kontrol orang tua. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa membatasi ya anak-anak yang belum dewasa untuk mengakses internet ya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita bisa setel di sini.
Ya, jangan terlalu lama juga untuk bermain internet. Jadi kita bisa filter ya. Kemudian di sini juga tersedia fitur filter web. Jadi kita juga bisa memblokir situs-situs yang tidak boleh dibuka seperti itu. Oke, kita coba terlebih dahulu ini ya, kontrol waktu akses internet. Nah, untuk memberikan kontrol orang tua terhadap perangkat-perangkat bocah atau anak kita di rumah ya. Nah, di sini kita tinggal aktifkan kontrol waktu akses internet. Kemudian di bagian perangkat ya, kita pilih ya perangkat mana yang mau kita kontrol ya, seperti itu. Nah, jadi untuk memudahkan kita, silahkan kalian periksa di sini nih, di perangkat. Nah, di bagian perangkat itu kelihatan perangkat siapa saja yang sedang online. Jadi kita bisa cek, ini HP siapa, ini HP siapa, dan yang mau kita kontrol itu HP siapa, seperti itu. Misalnya HP si A atau HP si B. Ya, anggaplah di sini kita mau kontrol HP si A ya, V2 151 ya. Ini anggaplah seperti ini. Maka kita bisa filter di sini alat ya, kemudian masuk lagi ke menu kontrol orang tuanya. Kemudian kita bisa tekan di kontrol waktu akses internet. Nah, di sini kita bisa memasukkan ya, kita izinkan dia bisa mengakses internet sampai jam berapa. Nah, di sini ya kita cari ya, kalau sudah ketemu seperti ini kita checklist. Nah, ini HP anggaplah si A ya, yang mau kita kontrol untuk waktu akses internetnya. Nah, untuk waktunya bebas ya. Di sini kalian mau izinkan dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, kalau anak-anak kan biasanya pulang sekolah itu jam 3 lah. Jadi kita bisa mulai dari jam 3 seperti ini ya. Oh sorry, ini jam 15 ya. Kemudian hingga jam berapa ya, apakah jam 17 atau terserah dari kita lah ini ya, mau dibatasi sampai jam berapa, 2 jam atau 3 jam per hari seperti itu. Kalau 15 ke 17 berarti jam 3, jam 4, jam 5 ya, itu 3 jam. Nanti kalian bisa sesuaikan di sini. Kemudian ada pengulangan. Nah, untuk pengulangan ini kita bakalan menerapkan peraturan ini untuk setiap hari atau hari-hari apa aja ya, seperti itu. Apakah setiap hari berlakunya atau hanya hari Senin atau hari Selasa ya, tergantung inilah rule dari kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah, untuk contoh di sini kita bisa pilih semua aja ya, supaya kita tidak capek mengatur tiap hari seperti itu. Nah, kalau untuk hari Minggu mau diizinkan full bermain atau seperti apa? Ya, biasanya untuk hari Minggu bebas karena mereka libur ya, seperti itu. Maka biarkanlah mereka mencari referensi di internet ya dalam waktu yang lama seperti itu. Nah, di sini kita sudah izinkan dari hari Senin sampai Sabtu. Kalau sudah, kita bisa tekan OK. Nah, seperti ini. Maka setelah kita masukkan seperti ini, maka dia hanya bisa mengakses internet dari jam 3 ya sampai jam 5 seperti itu. Selebih dari itu langsung disconnect. Nah, tidak bakalan tersambung lagi ke internet. Nah, seperti itu. Inilah salah satu manfaat dari fitur kontrol orang tua ini. Kemudian di sini juga ada filter web. Nah, ini juga sangat terbantu sekali ya ketika kita ingin memblokir situs-situs tertentu yang tidak boleh diakses di rumah kita seperti itu. Kita tinggal tambah aja seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan domain. Nggak, misalnya seperti YouTube ya. Kita tulis saja www.youtube.com. Kemudian kita simpan seperti ini. Maka secara otomatis kita tidak bisa lagi mengakses si YouTube ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang coba kita tes buka ya. Nah, ini kita buka, udah tidak jalan lagi ya seperti ini. Karena sudah kita blokir. Ya, sekarang coba kita aktifkan kembali ya. Langsung bisa terbuka kembali ya, seperti ini. Ya, cukup terbantu sekali ya dengan fitur-fitur seperti ini. Ada filter domain name ya, kemudian di sini kita bisa memberikan akses internet dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalian bisa coba di modem kalian masing-masing ya. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.